Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bitihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat serta hidayah sehingga kita pada saat ini bisa menunaikan kewajiban ibadah salat Jumat di Masjid Darussalam yang kita cintai ini. Dan selanjutnya marilah kita terus berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah kita akan mencapai derajat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua, serta orang-orang setelah kita hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi, yaitu di bulan Agustus ini, yaitu setiap tanggal 17 Agustus, semua warga Indonesia di mana saja berada, baik di desa maupun di kota, tentu ikut memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Suatu peringatan penting supaya masing-masing kita tidak lupa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kemerdekaan ini dan semangat untuk mengambil teladan atas perjuangan para pahlawan kesatria bangsa. Dari itu, dalam kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan arti pentingnya kita mengisi kemerdekaan dengan upaya menguatkan iman, takwiyah imaniyah, dan menjadikan diri menjadi orang yang selalu berguna bagi sesama, nafi'un li ghairih. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah merdeka, bebas lepas dari penjajahan bangsa lain. Kewajiban kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan berusaha memajukan bangsa menuju kejayaan dan kemuliaan agar bisa merasakan hasil kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenarnya. Untuk mencapai hal demikian, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa. Hanya dengan iman yang benar, iman yang tulus, iman yang kokoh, suatu bangsa akan dianugerahi keberkahan yang besar, baik yang datang dari langit maupun yang muncul dari bumi. Semua anugerah Allah Subhanahu wa taala ini bisa dimanfaatkan sebagai rezeki yang barokah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami,
maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Iman dan takwa yang merupakan kunci berkahnya kehidupan ini harus kita jaga, kita pupuk dan terus kita tumbuh suburkan, jangan sampai lepas dari diri kita masing-masing. Sebab kalau iman ini lepas, jadilah kita orang yang ingkar, tidak percaya pada akhirat, akan dikenai hukuman yang berat. Selanjutnya hadirin, yang kedua adalah syukur. Syukur artinya menghaturkan pujian yang tulus, pujian yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam, mengakui dengan lahir dan batin bahwa kemerdekaan ini betul-betul adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan anugerah ini sebagai sarana untuk taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan anugerah itu untuk beramal kebajikan, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Banyak sekali nikmat anugerah rezeki yang sudah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita para manusia, khususnya kita bangsa Indonesia. Baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, nikmat yang terlihat mata kepala maupun nikmat yang tak terlihat namun bisa kita rasakan. Dengan syukur nikmat, Allah Subhanahu wa taala akan ridha dan mencurahkan rahmatnya kepada kita bangsa Indonesia. Namun sebaliknya, bila kita mengingkari nikmat-nikmat tersebut, bersikap kufur dan menggunakan kenikmatan tersebut untuk berlaku maksiat, maka Allah akan mencabut kenikmatan tersebut karena tidak amanah. Nikmat bisa berganti jadi laknat dan azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh. Dijajah itu nestapa, dijajah itu sengsara. Tidak bisa kita bekerja dengan bebas, tidak bisa leluasa dalam kita belajar, tidak leluasa beribadah, lebih-lebih menolong kepada sesama. Maka dari itu, marilah nikmat kemerdekaan ini kita jadikan momentum untuk memperbanyak amal kebajikan, amal soleh, amal yang bisa menjadikan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Amal yang bisa membawa manfaat bagi kehidupan bersama, berguna dan bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, para warga, juga bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bekerjalah kamu semua, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Sebenarnya kemerdekaan itu bukanlah tujuan kita, akan tetapi sebagai wasilah atau perantara, sebagai jembatan emas untuk mewujudkan bangsa negara Republik Indonesia menjadi negara yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem karto raharjo. Dengan kemerdekaan kita bisa melaksanakan peribadatan dengan tenang, bisa hidup dengan aman, bisa bekerja dengan tekun, dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh.
Keadaan yang menyenangkan ini harus diusahakan, diikhtiari dan dipelihara. Dan kemerdekaan merupakan modal utama dan pertama bagi kemajuan, kemakmuran dan kejayaan bangsa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat adalah pentingnya guyub rukun manunggal ikhtiar. Warga yang selalu guyub rukun, saiyak saeko kapti, dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsa yang amanah, bersatu manunggal, bersama-sama ikhtiar mengisi kemerdekaan ini. Ikhtiar lahiriah dengan beraneka warna amal kebajikan. Ikhtiar batiniah dengan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, taqarrub ilallah. Dengan manunggalnya para pemimpin, para ulama dan seluruh warga bisa mewujudkan negara yang maju, unggul, makmur. Diberikan negara kesatuan Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kita tidak bisa dipisahkan dengan agama. Demikian pula agama membutuhkan negara. Manusia yang baik agamanya, dekat dengan Tuhannya, tanggung jawab dan selalu bertawakal kepada Allah, tentu akan melahirkan keberkahan dan kemakmuran. Pemimpin negara yang amanah, pintar, soleh, tanggung jawab, tentu akan menyebabkan Allah menurunkan berkah dan rahmat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan menjaga dan memelihara iman, takwa dan memperbanyak amal kebajikan yang berguna bagi sesama. Sehingga Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa menebar manfaat kepada sesama. Semua saling berkarya, beramal dengan senang, tidak ada yang berbuat kezaliman. Semua mereka cancut tali wondo, membangun bangsa dan negara demi terwujudnya bangsa yang penuh barokah, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah juga telah bersabda, qiwamud dunya bi arba'il asya, tegaknya dunia yaitu dengan 4 pilar. Satu, dengan ilmunya para ulama atau para cendekiawan, adilnya para umara atau pejabat pemerintah. Yang ketiga, kedermawanan para agniya, orang-orang kaya, dan doanya para fuqara, yaitu doanya semua rakyat. Sehingga apabila 4 pilar ini terwujud di negara kesatuan Republik Indonesia, akan mewujudkan negara kita menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.